Hijauan makanan ternak bersumber dari padang rumput alam atau dengan melakukan penanaman hijauan makanan ternak. Peningkatan produksi ternak, khususnya ternak ruminansia, akan berhasil dengan baik jika ketersediaan pakan hijauan sebagai sumber pakan dapat dipenuhi secara kualitas dan kuantitas, dan tersedia secara kontinu. Jenis dan kualitas hijauan dipengaruhi oleh kondisi ekologi dan iklim di suatu wilayah. Kecukupan pakan bagi ternak yang dipelihara merupakan tantangan yang cukup serius dalam pengembangan peternakan. Indikasi kekurangan pasokan makan dan nutrisi ialah masih rendahnya tingkat produksi ternak yang dihasilkan. Pemanfaatan pastura yang optimal dapat dilakukan dengan mengatur imbangan yang serasi antara kuantitas hijauan yang tersedia dengan jumlah ternak yang dikembangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu pengetahuan untuk memperkirakan produksi suatu padangan, sehingga secara tepat dapat memperkirakan jumlah ternak yang dapat dimasukkan ke dalam pastura, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap vegetasi yang ada di dalam pastura. Salah satu cara untuk menilai kondisi pastura apakah dilakukan manajemen pemeliharaan yang baik, yaitu dengan pasture conditioning score. Penilaian kondisi padang rumput meliputi evaluasi visual terhadap 10 kategori yang berdampak pada kondisi padang rumput. Salah satunya yaitu plant residu atau residu tanaman. Penutup lahan atau soil cover penting untuk memperlambat terjadinya penguapan, menjaga dan menstabilkan suhu tanah yang ideal, menjadi karbon dan sumber nutrisi bagi kehidupan tanah, mencegah erosi, serta membantu infiltrasi air. Residu tanaman merupakan bahan tanaman yang mati dalam berbagai kondisi pembusukan. Residu tanaman merupakan bahan utama dalam mempertahankan kadar karbon organik tanah atau SOC dan unsur hara di dalam lahan pertanian. Keseimbangan jangka panjang antara input karbon tanah melalui residu organik dan kehilangan melalui mineralisasi dan oksidasi menentukan penyimpanan SOC dan siklus nutrisi agroekosistem. Residu tanaman mengandung sejumlah senyawa organik yang larut dalam air, seperti asam amino, asam organik, dan gula yang digunakan oleh mikroba untuk proses perombakan. Di dalam ekosistem, organisme perombak bahan organik memegang peranan penting karena sisa organik yang telah mati diurai menjadi unsur-unsur yang dikembalikan ke dalam tanah, seperti nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, magnesium, serta unsur lainnya, dan atmosfer dalam bentuk gas metan serta gas karbon dioksida. Sebagai hara yang dapat digunakan kembali oleh tanaman, sehingga siklus hara berjalan sebagaimana mestinya dan proses kehidupan di muka bumi dapat berlangsung. Adanya aktivitas organisme perombak bahan organik seperti mikroba dan mesofauna atau hewan invertebrata saling mendukung keberlangsungan proses siklus hara dalam tanah. Proses biologi untuk menguraikan bahan organik menjadi bahan humus oleh mikroorganisme dikenal sebagai dekomposisi atau pengomposan. Aktivitas dasar mikroorganisme tanah sama seperti kehidupan lainnya, bertahan hidup melalui reproduksi. Mikroorganisme tanah menggunakan komponen residu tanaman sebagai substrat untuk memperoleh energi yang dibentuk melalui oksidasi senyawa organik, dengan produk utama CO2 yang dilepas kembali ke alam dan sumber karbon untuk sintesis sel baru. Dekomposisi atau pengomposan disebut juga sebagai respirasi mikroba atau mineralisasi yang merupakan salah satu bagian dari siklus karbon. Apabila kondisi residu tanaman terlalu tipis, akan mudah terlihat seperti tanah gundul. Artinya, residu tanaman kurang dari 20%. Mulai tampak jarang, namun masih dapat terlihat pada persentase 20-40%,
sedikit yang terlihat pada kisaran 41-60% dan tertutup oleh residu sehingga tidak tampak tanah atau lahan pada persentase 61 hingga 80% dan kondisi ideal pada persentase lebih dari 80%. Sepenuhnya tertutup dengan ketebalan kurang lebih 2 inci serta terdapat kondisi aktivitas biologis dan dekompose dari residu sebelumnya.